Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di rumah Mama Dede. Iya, ini ibu-ibu soleha calon penghuni surga. Dari mana ini ibu? Dari wah kurang kompak nih. Dari Majelis Taklim. Nah, Dari mana? Sholat malam. Dari Ya. Majelis Taklim Tahajud ya. Dari Sonar, Bogor ya Bu? Sonar Cibinong. Cibinong. Ya, Cibinong. Cibinong, Cilodong, Gidat Jenong, Gudele Bodong. Ya, bisa aja. Mas Bedu, alhamdulillah ya udah ada kabar baik nih. Apa tuh Zara? Katanya kita udah bisa mulai umroh lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zara mau umroh? Insya Allah Mas Bedu, Zara mau ajak keluarga Zahra, orang tua Zahra. Udah niat sih dari tahun kemarin Mas Bedu. Waduh, mudah-mudahan niat mulianya Zara bisa terlaksana ya. Amin. Amin. Bahagia. Semoga Enak rezekinya Zara. ada juga. Iya, kamu tuh harusnya bersyukur loh. Ya orang tua kamu masih ada, kamu masih bisa membahagiakan orang tua kamu. Amin ya Allah. Wah, banyak banget orang yang pengen membahagiakan orang tuanya, apalagi orang tuanya udah nggak ada. Tapi orang tuanya udah nggak ada. Ya, Iya Mas Bedu, pastinya Zara ingat kata-kata pastinya yang mengatakan ridho Allah adalah ridho orang tua. Dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Itu dia tuh. Dan salah satu dosa terbesar adalah ketika kita durhaka sama orang tua kita. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya. Nah ini orang tua kita datang nih. Assalamualaikum Ma. Damang. Damang, Aduh Pangestu. Damang. Alhamdulillah, Ma. Ibu-ibu yang dari mana nih? Kudungan Konjeng. Cibinong. Jenong. Baik. Tadi ada yang jenong. Itu Cibinong, Cilodong. Jidat Jenong udah lebodong. Coba lihat bodong lu. Itu katanya kalau bodong tuh berarti anaknya lahirnya itu, Man. Apaan? Pakai baju apa cocok gitu ya. Oh, Dia suka ngarang. Gue mah gak kelihatan nih, ngarang aja gue mah bertumbuh denger seumur hidup. Lagi ngomong naon tuh? Ngomongin mengenai tadi ridhonya Allah, ridhonya orang tua gitu Ma. Jadi mengenai tema kita hari ini ya Mas Bedu ya? Ya kan Zara sebentar lagi mau umroh nih, Ma. Insya Allah mau umroh sambil bawa orang tuanya. Niatnya gitu Ma. Nah, niatnya seperti itu. Berarti kan Zara ingin membahagiakan orang tuanya. Nah, apakah membahagiakan orang tua ini adalah Cuman juga pulang salah... umrohnya itu. Nah itu 13 hari. Itu yang lama. Iya, dilema ya Ma. Iya. Tapi Zara punya niat yang sangat bagus ya, Ma ya. Mudah-mudahan terlaksana. Nah, apakah niat Zara ini termasuk dari kewajiban Zara sebagai seorang anak kepada orang tuanya, Ma? Ya, silakan Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kewajiban anak kepada orang tua. Kita sebagai anak, berapapun usia kita saat ini, tetap aja anak kata emak saya. Iya. Iya betul. Tetap aja anak kata bapak saya mah. Sehebat bagaimanapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, sekaya bagaimanapun Anda, setenar bagaimanapun Anda, bagaimanapun orang mengagumi Anda, tetap kata emak kita mah anak mama, anak ayah. Masya Allah. Coba. Ketika seorang anak menjadi orang yang mulia, orang yang hebat, pejabat tinggi, apa emaknya, bapaknya manggil anaknya dengan jabatannya? Enggak. Nah, gitu aja kan? Iya. Nah, yang kita tidak boleh lupa kalian menjadi anak-anak seperti ini. Istilahnya, wasilahnya gara-gara orang tua kita. Tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Kita tidak keluar dari belahan batu. Tapi punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya keluarga. Dan Islam memerintahkan kepada kita semua. Setiap saat dan kesempatan sampai kapanpun sebagai anak wajib bakti kepada kedua orang tua kita. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bakti sama orang tua. Di antaranya Bani Israel ayat 23.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah perintahkan kalian dalam ibadah kepada Allah, jangan menserikatkan Allah kepadanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kalau satu di antara mereka atau dua-duanya ada dalam rumah kalian, tinggal bersama kalian, jangan berkata jangan berkata kis, jangan berkata kasar, tapi berkata yang baik dan berkata yang mulia. Itu di antaranya. Makanya kita dalam situasi kondisi bagaimanapun wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan merasa Allah, ibu saya orang tidak punya apa-apa. Saya begini karena saya cerdas. Sehingga saya sekolah itu semuanya gratis. Biaya dinas misalnya, salah. Karena yang namanya orang tua bagaimanapun kepada anak tetap mendoakan anak-anaknya biar menjadi orang yang terbaik. Ibu siapa yang punya anak ngacung? Oke. Saya tanya Anda. Kalau suatu saat anak kita tidak nurut sama kita, ibu tetap mendoakan yang baik apa tidak? Tetap. Tuh, ini namanya emak-emak, ini wakil daripada emak-emak. Yang namanya kita orang tua bagaimanapun kondisi anak tetap kita mendoakan kepada orang tua kita. Makanya sebagai anak wajib taat kepada orang tua. Selama orang tua kita memerintahkan sesuatu sesuai aturan agama. Tidak melenceng dari aturan agama. Anda silahkan lihat. Dalam surat Luqman 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sawibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tua kalian mengajak kalian menyembah selain daripada aku yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya, jangan taat dengan mereka. Tapi di alam dunia kalian tetap berbuat ma'ruf, berbuat baik. Tuh kata Allah seperti itu. Seandainya kita punya orang tua tidak satu akidah dengan kita, non muslim, dalam ayat ini dikatakan yang tidak boleh ikut ibadah dengan dia. Tapi soal dunia tetap kita harus taat kepada dia. Baik sama dia. Kita berikan rumah kalau punya duit. Kita berikan makanan, pakaian dan seterusnya. Walaupun mereka tidak satu akidah. Apalagi yang satu akidah. Iya. Luar biasa yang namanya anak bakti sama orang tua. Berbeda akidah saja tetap wajib bakti. Nah beda. Jadi kita harus bisa membedakan Bedu. Ya, Pak. Tentang ibadah berbeda akidah jangan ikut sama mereka. Ya. Soal dunia, keduniaan, makanan, minuman, pakaian, perhatian, kasih sayang, tetap kita sebagai anak punya kewajiban memberikannya kepada mereka orang tua kita. Tuh begitu. Ya. Selama itu yang ma'ruf ya Maya. Ma'ruf itu baik. Baik ya, itu boleh kita mengikuti orang tua kita. Tapi urusan akidah, berbeda akidah, ya kita boleh tidak mengikuti ya Maya. Ya. Jadi soal dunia kita wajib berbakti kepada mereka dengan ma'ruf. Bukan selama ma'ruf, salah kamu. Oke. Harus kita wajib berbakti kepada mereka dengan ma'ruf, dengan yang baik-baik. Dengan yang baik-baik. Ya. Oke, baik jamaah. Nanti setelah ini kami akan lanjutkan kembali tema kita hari ini tentang kewajiban anak kepada orang tua. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Masih ada lagi ya Mah, yang kewajiban kita terhadap orang tua selama orang tua masih hidup. Bahkan nanti orang tua udah nggak ada juga, kita masih punya kewajiban ya Mah? Masih punya kewajiban. Oke, silakan Mah. Sekarang kita lagi bercerita kalau orang tua kita masih hidup. Masih hidup dulu ya Mah? Karena sebelum mati kan hidup dulu. Hidup dulu bener. Iya. Sabar. Siap Mah. Jadi bagaimana lagi kewajiban kita setelah kita mentaati orang tua? Kalau dia manggil segera kita datangi panggilan mereka. Kalau seandainya yang manggil ayah dengan ibu pada waktu yang bersamaan, maka anak harus menjawab panggilan ibunya terlebih dahulu, baru panggilan ayahnya. Idza da'aka abawaka wajib da'wata ummika. Kalau seorang anak dipanggil ayah ibu dalam waktu yang bersamaan, maka anak wajib menjawab panggilan ibunya, baru ayahnya. Karena menghormati ibu 3 kali lipat baru menghormati ayah. Kemudian contoh,
Ibu, saya yakin ibu semua tahu kisah Jurej. Jurej itu seorang yang ahli ibadah luar biasa. Dia hidupnya di bukit. Dia punya satu rumah ibadah di bukit. Ketika ibunya memanggil dia, Jurej lagi sembahyang sunat. Jurej tidak menjawab panggilan ibunya. Berkali-kali ibunya memanggilnya karena Jurej lagi sembahyang sunat. Dia tidak menjawab panggilan ibunya. Ibunya marah. Ini anak, kenapa sih nggak jawab-jawab saya panggil? Saya ada keperluan padahal mah. Biarin deh. Dia dalam hidupnya harus bertemu dengan perempuan lacur. Ini omongan seorang ibu gara-gara manggil anaknya nggak dijawab padahal lagi sembahyang sunat. Apa yang terjadi? Anda lihat dalam sejarah. Jurej akhirnya dipitnah oleh perempuan lacur yang hamil. Dia katakan bahwa yang menghamilnya adalah Jurej. Maka orang sekampung menghancurkan tempat ibadah Jurej. Pendek cerita, Jurej ini dihukum oleh orang sekampung, diikat, ditarik dengan delman kalau kita barangkali kuda. Dia lari sampai babak belur, sampai luka-luka tubuhnya. Akhirnya ketika bayi dari seperempuan lacur tadi lahir, ditanya bayi tadi, dia dikatakan bahwa dia anak seorang penggembala. Maka orang-orang yang menghukum Jurej, mereka minta maaf. Kenapa terjadi ini? Karena ibunya manggil nggak dijawab padahal dia lagi sembahyang sunat, gitu kan. Jadi ini contoh. Oleh karena itu kita wajib taat sama orang tua. Kita lihat bagaimana yang namanya Uwais Al-Qarni. Seorang yang tidak terkenal di bumi tapi sangat terkenal di langit. Saking dia bakti sama orang tuanya, khususnya kepada ibunya, sampai dia itu ketika dia pergi ke Mekah digendong ibunya. Tawaf sa'i digendong, ini luar biasa perjalanan yang sangat panjang. Makanya dia tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Karena dia bakti sama orang tuanya. Kemudian bagaimana yang namanya kewajiban anak kepada orang tuanya. Anak punya kewajiban kepada orang tuanya memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang nafkah yang terbaik, jawab kepada yang bertanya. Nafkah yang terbaik diberikan kepada orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh, kemudian anak yatim, fakir miskin, kemudian ibnu sabil. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini, kalau kita punya duit yang pertama dikasih orang tua kita. Karena tanpa orang tua kita nggak seperti sekarang. Maaf, apalagi kalian anak laki-laki sampai kapanpun tetap punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Tadi ayat, hadis lain mengatakan, suatu ketika seorang laki-laki bilang, ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak. Datanglah orang tua saya minta harta saya. Rasulullah pun menjawab, dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Dari hadis ini jelas bahwa yang namanya kalian sebagai anak-anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua kalian. Kalau dalam kondisi orang tua kalian tidak mampu, dalam kondisi kalian punya kesempatan, punya kemampuan untuk berikan kepada mereka, dalam kondisi kepepet, maka hukumnya memberikan nafkah kepada orang tua kalian adalah wajib. Kecuali dalam tanda kutip, kalau orang tua Anda orang yang kaya, bahkan anaknya lebih miskin daripada orang tuanya, boleh jadi tidak usah ngasih duit, tidak usah ngasih apa-apa. Perhatian, teguran, sapaan, pandangan mata yang menyejukkan, kunjungan, Masya Allah itu akan menyenangkan hati orang tua kita. Kemudian apalagi kewajiban anak kepada orang tua? Doa buat orang tua biar mereka selamat dunia sampai akhirat. Bukankah kita yang namanya orang tua? Syukur-syukur kalau anak-anak kita soleh dan solehah. Anak yang bengal sekalipun, anak yang ngelawan sekalipun, yang nyebelin sekalipun, kita sebagai orang tua tetap berdoa, ya Allah, jadikan anak saya anak soleh, anak yang solehah. Ya Allah, berikanlah kepada mereka kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Betul nggak, Bu? Tetap kita mendoakan anak-anak kita. Kalau kita sehat walafiat, anak kita sakit. Kadang-kadang kita bilang, ya Allah kenapa nggak saya aja yang sakit? Kenapa anak saya? Ya Allah bila panjang umur anak saya.
biar sehat kembali, biar hidupnya diberikan kebahagiaan. Itulah yang namanya orang tua buat anaknya. Tapi yang namanya anak kadang-kadang mendoakan orang tua, ya Allah kalau emakmu diambil, ambil. Ya Allah, itu anak yang kurang ajar. Tapi berdoalah buat orang tua kalian yang terbaik. Iya, Pak. Seandainya tadi belum nanya, orang tua kalian sudah meninggal dunia, masih banyak yang bisa kita lakukan. Bersedekah ke masjid, ke musola, ke pesantren, ke madrasah. Bikinlah gedung pertemuan, bikinlah jembatan, bikinlah jalanan umum. Niatkan pahalanya buat orang yang meninggal. Ini pun pahalanya sampai. Lalu apalagi silaturahim yang mereka lakukan lanjutkan oleh kita. Lalu apalagi dulu kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan lanjutkan oleh kita. Apalagi orang-orang yang ditanggung oleh orang tua kita lanjutkan oleh kita. Jadi beduk jangan khawatir, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, masih banyak yang bisa kita lakukan sebagai anak demi kewajiban anak kepada orang tua. Karena yang namanya anak punya kewajiban kepada orang tua itu pahalanya luar biasa besar. Sampai Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Oleh karena itu, setiap langkah dan kesempatan, jadikan orang tua kita ridho, bil arah ridho kepada kita. Jangan menjadikan orang tua kita murka, apalagi meneteskan air mata. Karena ini merupakan tiket neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Luar biasa. Makanya Rasulullah bersabda, sungguh dia celaka. Sungguh dia celaka. Sungguh dia celaka. Sahabat bertanya, siapa Rasulullah? Orang yang orang tuanya masih hidup dan sudah tua renta, tapi dia tidak mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Artinya apa? Orang tua yang sudah tua renta, dirawat sama anak-anak yang segar bugar kayak begini. Maka pahala buat mereka, jatahnya Rasul mengatakan masuk surganya Allah. Mudah sekali kalau kita masih ada orang tua, tiket surga urusin dah orang tua kita. Insya Allah kita masuk surga dari pintu mana kita suka. Amin. Amin, amin. Artinya kalau orang tua kita sudah tidak ada, bagaimana cara kita mendapatkan ridho dari orang tua kita? Ya betul. Caranya bagaimana? Seperti apa tuh, Bang? Kalau orang tua kita sudah tidak ada, bagaimana untuk mendapatkan ridho orang tua? Kan kita bisa melakukan yang terbaik. Oh, itu, Bang. Misalnya dulu punya orang tua misalnya punya utang bayarin sama kita. Misalnya orang tua kita dulu ngurusin anak yatim yang mana kita urusin anak yatim lagi sekarang. Misalnya dulu orang tua kita ngurusin ponakannya, ngurusin sepupuannya, kita lanjutkan. Di situ insya Allah kalau kita ikhlas hanya karena Allah, maka orang tua kita akan ridho dengan apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita kerjakan tidak melenceng jauh dari apa yang mereka lakukan. Begitu. Iya, nah memang kewajiban kita sebagai anak tuh memang kadang-kadang suka lupa ya, Ma. Apalagi masih anak-anak, yang masih remaja, kadang-kadang sering kali menyakiti hati ibunya, minta motor nggak dibeliin, ngamuk-ngamuk, Nah itu yang salah. Aduh, kadang-kadang. Tapi makanya berikan dasar agama yang baik dari mulai awal, nih anak-anak. Kalau mereka punya dasar agama yang baik, bagaimana aturan hidup dalam agama kita, bagaimana menginginkan keduniaan, maka insya Allah apa yang Beduk katakan tidak akan terjadi. Iya. Mereka tetap berpijak di tanah. Baik Mama, kalau gitu terima kasih banyak ya Mah. Nanti kita lanjutin lagi nih Mah. Tentunya jamaah yang ada di studio yang mau nanya sama Mama mengenai kewajiban anak terhadap orang tua bisa disampaikan setelah ini. Jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mantep, Bu. Semangatnya ada luar Ibu biasa mantep. Ya. Ibu kita kasih hadiah untuk bertanya kepada Mama Dede. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayah Mariamah dari Majlis Taklim Sonar Sampora Cibinong. Sampora. Galau nih mah. Ada apa Sampora? Mah, saya punya anak. Anak itu kalau misalnya ada masalah sama suami yang udah kelewat ya mah, yang udah kelewat batas, yang udah dia nggak bisa nahan kali ya mah curhat ke saya.
Dia nggak pernah curhat ke siapa-siapa mah, cuma ke saya. Nah saya itu misalnya sebagai orang tua itu kelewat batas si mantu itu ya mah, apakah saya itu harus ikut campur karena dia udah melebihi batas mah? Kalau nggak digituin sama kita kebiasaan mah, gimana saya sebagai orang tua terhadap menantu itu mah? Gitu mah. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya kita, semua pun pasti sayang dengan anak-anak kita. Walaupun mereka sudah berumah tangga. Cuman maaf dalam tanda kutip, kalau seandainya masalah rumah tangga yang biasa-biasa, anak baik laki-laki maupun anak perempuan harusnya dalam tanda kutip nggak usah ngomong sama emaknya. Kenapa? Kalau yang namanya emak yang sayangnya sama anak, ntar anaknya udah pengen balik lagi, emaknya bilang jangan. Kenapa? Sebel banget sama mantu. Tapi kalau sudah kelewat batas, misalnya maaf KDRT, bener-bener anak kita disakitin, bukan sesuai aturan agama, anak kita curhat boleh. Tapi maaf, jangan Anda mendikte anak Anda. Dengan cara yang bijaksana sebagai orang tua. Dalam rumah tangga mah semuanya pasti terjadi. Siapapun mengalami masalah itu. Tapi bagaimana menghadapinya. Saran mama rundingkan dulu kalian berdua. Jangan langsung kita ngomong sama mantu. Saya yakin kalau kita sebagai orang tua langsung ngomong sama mantu kita pasti gedek, benar nggak? Benar, Ikut campur urusan anaknya. Siapa tahu maaf dalam tanda kutip. Kenapa suaminya berlaku begitu? Gara-gara anak perempuan kita yang berbuat salah. Mungkin anak perempuan kita melakukan kesalahan. Melawan dengan suaminya. Sehingga suami bertindak seperti itu. Jadi kalau kita ikut campur salah Bu. Namun kalau sampai KDRT anak kita dipukul. Nah dia ngadu kepada kita. Maka harus kita datangkan seorang hakim dari laki-laki, seorang hakim dari pihak perempuan. Kalau dua-duanya niat mengislahkan, mendamaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati suami istri tadi sehingga mereka bisa kembali. Saran saya, kalau memang tidak sampai KDRT, ibu tidak usah ngomong kepada menantu ibu, nasihati saja anak kita. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yaya ya. Ibu Yaya Maria. Ibu Yaya Mariam. Yaya Mariam, hehe. Itu Caca Maria. Oh, Yaya itu panggilan. Ya. Ya. Oh iya ya. Ya. Ini mah Yayah pakai H. Tidak orang Sunda. Yayah. Yaya bukannya garam ya, Maya? Uyah. Oh iya. Udah suka soto. Garam sih, Mas Bedu. Dharma Uyah. Ya aha. Silakan setelah Ibu Yaya. Ada Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyai Asia dari Majelis Taklim Sonar Sampora Cibinong. Nyai, kalau mah ya semua dilakukan demi Nyai. Iya, kujual celana demi Nyai. Kan saya punya anak mah. Sekarang dia nggak mau sekolah. Pas kemarin yang online, sekarang kan PTM. Umur berapa? 16 tahun, udah kelas 2 SMK. Sekarang nggak mau sekolah sama sekali mah. Saya tawarin pesantren nggak mau, sekolah nggak mau. Itu kan kewajiban dia sekolah mah. Terus saya gimana mah cara ngomong ke anak saya itu Punten mah. Ibu Nyai, anak Anda laki-laki apa perempuan? Laki-laki mah. Laki-laki. Mungkin maaf, dia bete selama ini yang aturan sekolah dia bahagia bolak-balik. Dia bete tiap hari ngejum aja. Ngejum aja. Jadi bete. Bosen. Boleh jadi satu. Iya. Yang kedua boleh jadi. Karena sekarang Bu Nyai, anak-anak itu diperintahkan. Dulu kan dilarang. Dulu yang namanya anak-anak dilarang main gadget. Dilarang main HP. Sekarang justru diperintahkan megang HP. Diperintahkan megang gadget. Mungkin Bu Nyai dan teman-teman yang lain. Selain lagi ngejum dengan sekolahan, HP-nya dipegang terus. Main HP aja. Dia kecanduan HP. Sehingga karena kecanduan HP, dia gak mau makan. Dia gak mau sholat. Dia tidak bergaul dengan teman-temannya.
kemudian dia juga tidak mau sekolah. Boleh jadi maaf dalam tanda kutip efek sampingan gara-gara dia pegang gadget yang terlalu lama. Jadi sudah kecanduan. Jadi dia tidak tertutup dengan dunia luar. Makanya para ahli mengatakan bahaya gadget buat anak-anak kita lebih jahat daripada bahaya narkoba. Karena saraf mereka yang rusak. Membuat mereka lupa segala-galanya. Jadi ini jangan saling menyalahkan. Tapi yuk ibda binafsik, dimulai dengan diri kita. Bagaimana mengajarkan kepada anak-anak dengan teman-temannya yang lain. Agar kita sebagai seorang ibu yang sayang dengan anak-anaknya. Batasi ketika anak megang HP. Kalau anak kecil boleh jadi bedu SD. Iya. Masih bisa. Masih bisa Kalau udah dikontrol. SMA, udah kuliah, udah nggak bisa kan dilepas. Kita tidak tahu mereka masuk ke kamar. Main HP seharian boleh jadi. Iya. Tidak mikirin yang lain. Ini yang membahayakan. Jadi sekali lagi Bu, saran saya bawa ke psikolog. Bawa ke psikiater. Iya. Mereka pasti memberikan solusi yang terbaik buat anak-anak kita yang dalam tanda kutip sudah kecanduan gadget. Dan ini banyak terjadi. Terima kasih Mama atas Mangga, Ibu penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nyai, mohon maaf. wabarakatuh. Ibu Nyai tanya nggak maunya apa kalau nggak mau sekolah? Tetap dia nggak mau sekolah. Ya ditanya maunya apa, dia nggak jawab mau. Enggak. Ibu nggak nanya, kamu mau apa Nggak gitu? mau. Pokoknya nggak mau sekolah katanya gitu aja. Iya, ditanya kalau nggak mau sekolah kamu mau apa gitu, nggak pernah menanyakan itu. Bu Nyai. Udah Maaf, ditanya. saya tanya Bu Nyai. Apa dia masih keluar dengan teman-teman yang bergaul? Masih. Masih. Nah Masih ini, mah. Mu boleh jadi maaf dalam tanda kutip, salah pergaulan. Dia salah lingkungan, karena lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada seorang anak. Boleh jadi gengnya dia, teman-temannya dia, komunitas dia, kebanyakan anak yang tidak sekolah. Betul apa betul? Saya bingung mah. Iya, Iya. itu berpengaruh beduk. Ya, nah, Lingkungan. doakan saja mudah-mudahan Ya. kemauan dia, kalaupun nggak mau sekolah, ya ada hal-hal baik yang dia lakukan di luar sekolah ataupun di rumah gitu kan. Amin. Dia tidak Sebetulnya maaf dalam tanda kutip, kalau dia pergaulannya baik, Iya. yang namanya ilmu pengetahuan tidak hanya diperoleh di sekolah. sekolah betul. Buktinya begitu banyak anak yang tidak kuliah tapi ilmunya mumpuni. Kenapa? Dia tekuni, dia dalami sebuah ilmu dengan kemauan yang tinggi, maka dia menguasainya. Bahkan banyak yang S1, yang S2, yang S3 menjadi bawahan dia. Iya. Padahal dia nggak kuliah. Iya. Tapi ini yang khawatir pergaulannya ini. Betul. Takutnya ibu fasilitasin motor, akhirnya anaknya jadi geng motor, kata Cagis. Ya makanya nih. mudah-mudahan saja ibu Iya. lihat pergaulan siapa, tarik dari pergaulan yang tidak baik, karena walau bagaimanapun dia akan terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam. Nauzubillah min Dari- dzalik. Nah, makasih Mama. Pastinya juga selalu orang tua support dengan usaha dan juga doa ya terus Betul, ya, ya, Ma, wajib, ngalir wajib. terus. Yang namanya anak juga mah harus tidak boleh membuat orang tua khawatir ya, Mbak ya. Justru, maaf ya Bedu, kita orang tua bisa jadi ngomong. Jadi anak mikir, jangan sampai orang tua kita khawatir. Tapi anak kalau sudah penuh dengan teman-temannya, yang ada di benak mereka hanya temannya, Nah, itu orang dia. tuanya di luar. Masya Allah. Itu masalahnya. Baiklah, kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya. Ibu-ibu yang mau nanya, Jamaah di studio boleh setelah ini. Jamaah di rumah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Iya. Lanjut nih, kalau gitu Ya. Mah, ada pertanyaan dari hamba Allah Mah. Oke. Katanya begini, kebetulan orang tuanya ini memang qadarullah meninggal ya Mah. Tapi ternyata semasa hidupnya orang tuanya belum pernah diakikahkan. Apakah sang anak ketika orang tuanya sudah meninggal itu memiliki kewajiban untuk mengakikahkan orang tuanya Mah? Tidak. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu yauma sabihi wa yuhlaku sama. Setiap yang lahir tergade dengan akikahnya yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Akikah kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kalau orang tuanya mampu, Rasul mengatakan hari ke-7. Kalau tidak mampu, kelipatan 7,
Kalau tidak mampu, maka orang tua tidak ada kewajiban. Jadi seorang anak tidak ada kewajiban mengakekahkan orang tuanya. Kecuali anak punya kemampuan. Orang tuanya sampai nenek-nenek belum juga akekah, maaf dalam tanda kutip. Karena ekonomi, karena kemiskinan, gak bohong-bohongan. Bolehkah seorang anak mengakekahkan orang tuanya? Ini hukumnya tidak wajib. Boleh menjadi sedekah anak kepada orang tua. Tapi tidak wajib. Karena kewajiban mengakekahkan orang tua maknya. Iya. Ya kan? Berarti ada dong Ma, kewajiban anak yang terputus dari orang tuanya. Artinya yang sudahlah tidak perlu lagi ada bakti yang dilakukan kepada orang tua gitu. Ada nggak tuh Ma? Maksudnya? Ya kan, artinya apakah semasa hidup kita harus terus berbakti kepada orang tua tanpa putus gitu Ma? Yang namanya anak, Mama tanya berdua, ada nggak mantan anak? Nggak ada Ma. Nggak ada. Ada nggak mantan ibu? Nggak ada. Ada kan mantan ayah? Nggak ada. Kewajiban anak sama orang tua nggak ada batasnya. Berarti nggak ada mantan ya Ma ya? Nggak ada kewajiban yang mantan ya Ma? Mantan bini, mantan suami, sikduk. Iya. Oke, jadi sampai kapanpun anak tetap punya kewajiban pada orang tua. Tidak ada yang terputus apapun itu kewajibannya. Karena sampai kapanpun dia anak si Anu dan anak si Anu tidak akan tergantikan dengan yang lain. Kayak misalkan kewajiban anak memberikan makan kepada orang tua. Kalau orang tua udah nggak ada, berarti terputus dong Ma itu. Kalau orang tua sudah tidak ada, masih banyak yang banyak dilakukan. Kecuali kalau makan, kapan orang hidup, udah mati makan, nggak makan lagi. Memberikan pakaian, orang tua udah nggak ada, berarti terputus dong kewajiban. Terputus. Maksudnya, berdua orang tuanya udah meninggal. Nggak usah ngasih makan, nggak usah ngasih baju, ngasih sama bibi. Iya. Ngasih sama uak. Adeknya bapak, adeknya ibu. Pale. Kalau nggak pale lo datang. Jadi kewajiban anak membiayai hidup orang tua. Kalau orang tua miskin, tidak punya kemampuan, tidak punya penghasilan, anak orang yang punya kecukupan materi, maka hukumnya adalah wajib. Namun kalau anaknya ini tidak punya kemampuan, Allah saja berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semoga kita dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbagi selalu untuk orang tua kita. Dan terima kasih banyak Mama atas tausiahnya hari ini yang telah dibagikan kepada kita semua. Jamaah yang ada di rumah maupun yang ada di studio, alhamdulillah. Hari ini kita diingatkan sama Mama, kewajiban anak terhadap orang tua. Dan tentunya seluruh kewajiban itu adalah bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Ingatlah hadis Rasul yang mengatakan bahwa ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Jangan sampai orang tua murka kepada kita. Yuk perbanyak berdoa yuk agar senantiasa kita dan juga orang tua kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ma. Pemirsa, ibu-ibu yang ada di studio, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, telah lahir ke alam dunia melalui orang tua kami. Kami sadar tanpa orang tua kami tidak akan lahir ke alam dunia. Kami sadar tanpa orang tua kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami. Khususnya kepada ibu-ibu kami. Sadarkan kami agar kami taat kepadamu. Yang kedua taat kepada orang tua kami. Sadarkan kami kalau kami punya rezeki selalu berbagi dengan mereka. Sadarkan kami agar kami menyayangi mereka melebihi diri kami sendiri ya Allah. Karena tanpa mereka kami bukan siapa-siapa. Sadarkan kami ya Allah kalau kami mendapatkan rezeki darimu agar berbagi dengan mereka. Karena mereka selalu mengurus kami semenjak kami dalam kandungan mereka. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa-dosa daripada anak turunan kami. Bimbing kami di jalan-Mu yang benar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mbak Dede terima kasih Mbak buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Ibu-ibu jamaah dari Majelis Taklim Sampora. Sonar Sampora Cibidong, terima kasih sudah hadir di studio rumah Mama Dede. Dan bagi Anda jamaah yang ada di rumah, apabila Anda ingin hadir ke studio secara langsung, silakan hubungi akun Instagram kami di bawah ini di @rumahmamadede_tv1, gratis dan tidak dipungut biaya. Dan jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.